Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Karena sekarang kita ngambil videonya lagi jam setengah 12 ya, jadi selamat siang. Hari ini kita mau ada syuting nih, persiapan syuting. Di sini kita juga lagi siap-siap beres-beres buat syuting. Nah, di sebelah sini nih ada Pak Agus nanti sebagai narasumber yang akan syutingnya. Kemudian ada Pak Dwiki juga sebelah sini, beliau sebagai kameramen. Dan tentunya yang sekarang di hadapan saya ini yang pegang video ada Pak Rizky ya. Halo Pak Rizky. Ya, nah ini kita persiapan dulu dari mulai lightingnya, kemudian posisi kameranya, kemudian posisi pemerannya atau orang yang mau syutingnya kita siapin dulu sebelum pelaksanaan syuting biar nanti videonya jadi oke. Jadi gitu aja sih laporan untuk hari ini. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman di rumah senantiasa diberikan kesehatan dan meskipun sedang Ramadan tetap harus produktif ya, jangan malas-malasan. Seperti biasa hari ini saya di sini tidak sendirian karena ditemani oleh Pak Agus. Halo Bu Nurul. Apa sih tamu hari ini adalah Pak Agus ya? Gestar. Iya, gestar. Ya, sama-sama Bu Nurul, ketemu lagi ya. Iya, kita udah berulang kali ya Pak bikin video kayak gini. Terus terakhir kita bikin video yang etika berbahasa ya Pak ya? Iya, Ya. betul sekali ya. Betul, kita membahas tentang etika berbahasa. Iya. Ngomong-ngomong gimana Pak Agus kabarnya hari ini? Sehat kah? Alhamdulillah sehat walafiat, tetap semangat, dan tetap kita berkarya. Ya. Lancar puasanya Pak? Alhamdulillah diberi kelancaran untuk detik ini ya. Jadi jangan sampai menghalangi ya, berpuasa untuk berkarya. Ya betul, luar biasa. Ya, berpuasa tetap berkarya. Nah, hari ini kira-kira kita mau ngomongin apa lagi nih Pak Agus? Oke, bahasan kali ini materinya mungkin cukup menarik ya, Bu Nurul. Selain dulu kita tentang etika berbahasa ya. Iya betul. Kali ini kita akan membahas tentang tema untuk proyek anak-anak ya di rumah ya, khususnya anak SMK, yaitu tentang reportase. Reportase, itu kayaknya penting banget gitu Pak Agus. Reportase itu jadi skill komunikasi itu kan luar biasa, sangat membantu sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, reportase juga benar-benar membutuhkan skill yang iya betul, karena reportase itu kan terjun langsung ke lapangan ya, anak-anak jadi terjun ke lapangan. Mungkin contohnya ya banyak ya di televisi ya, seperti reportase di berita-berita kan. Stasiun televisi biasanya suka ada reportase untuk beritanya ya. Jadi nanti anak-anak itu dituntut untuk bisa seperti di televisi tersebut ya. Dan mungkin beberapa anak atau di luar sana ada yang belum tahu apa itu reportasenya kan, dengan istilahnya itu apa reportase kan. Iya. Nah, kalau menurut di bahasa Indonesia sendiri pengertian reportase itu apa Pak Agus ya? Kalau dalam KBBI kan gitu ya, reportase itu melaporkan laporan ya, disertai dengan data kan, data yang valid kan. Betul. Karena namanya ke lapangan gitu, kita membutuhkan data-data yang valid sesuai dengan fakta kan. Iya, betul. Jadi reportase itu kira-kira adalah bentuk pelaporan atau melaporkan suatu ya, baik itu yang sifatnya misalnya mau reportase kegiatan seminar, mau reportase kegiatan yang sekarang mungkin kulineran yang sedang hits di Kota Bandung misalnya, itu juga masuk ke reportase gitu kan ya, pelaporan.
namanya reportase itu nanti objek di lapangan kan bermacam-macam ya, Betul. berdasarkan apa sih sekarang lagi lagi ramai Iya. gitu ya. Contohnya lagi sedang berpuasa ini kan pasti yang lagi ramai itu kuliner Iya, betul. ya, ngabuburit, Ngabuburit, ya betul, itu ya ngabuburit. tradisi ngabuburit. Hmm. Jadi ini tugas project anak-anak ya, anak-anak SMK khususnya dan di SMK nasional khususnya harus bisa mereportase Iya. kegiatan tersebut. Betul. Nah, reportase ini kan ada teknik-tekniknya nih. Jadi nggak bisa dilaksanakan secara sembarangan. Jadi tiba-tiba mau reportase tanpa ada persiapan apapun. Ada teknik-tekniknya. Betul. Ya, bagus. Yang pertama itu ada teknik observasi ya? Betul. Teknik observasi Iya. atau pengamatan langsung Iya. ya Nurul ya, Betul. bahwa nanti tim ya baik itu kelompok ya anak-anak, biasanya kita kelompok dan kita buat kelompok anak-anak terjun ke lapangan, dan teknik yang pertama adalah observasi Iya. atau pengamatan Secara langsung. Biasanya kalau pengamatan langsung itu seluruh panca indrawi bermain di sana. Betul. Jadi Ada berapa panca indera? 5. Oh, 6. iya. Wah, six sense, wah itu bahaya kalau six sense-nya nanti bisa uka-uka ya. Aduh, Dunia ya, lain 5. ya. 5 panca indera. Jadi bermain panca indera mereka mulai dari panca ini indera penglihatan, pendengarannya, Ya, betul. ya, penciuman, kan kuliner nih penciuman, itu makanan yang enak apa gitu ya. Terus perasa juga apa yang mereka rasakan, suasananya bagaimana sih kalau ngabuburit misalnya untuk kuliner ya. Juga indera peraba ya, mereka bisa menyentuh apapun di lapangan. Jadi itu yang bermain untuk observasi, dan memang tidak lepas yang dengan rumus yang pakem gitu ya. Untuk reportase atau untuk jurnalis ya. Ada yang tahu apa? Itu rumus wawancara yang 5W 1H. Iya, bukan rumus Pitagoras ya. Wah, itu matematika. Ya, pusing. Nah, itu rumus 5W plus 1H. Jadi di observasi atau di pengamatan langsung tetap kita memakai rumus 5W plus 1H. Karena dari rumus tersebut kan nantinya data-data tersebut. Nah, data valid atau faktanya akan kita ambil. Misalnya what kan? Apa mereka sedang mengamati apa? Betul. When, di mana? Atau where ya, where di mana, when, kapan. Jadi 5W plus 1H sampai how kan ya, terakhir how, bagaimana sih kronologisnya kan? Jadi tetap anak-anak atau kelompok ini harus memakai pakem 5W plus 1H untuk observasi langsung. Betul. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau reportase ini yang penting dan memang harus disiapkan dulu, yaitu adalah bagaimana menyampaikan rumus di 5W plus 1H, yaitu what, when, where, who, why, dan how. Betul. Tuh. Dan kalau dalam bahasa Indonesianya apa aja tuh Pak? Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan ini biasanya tugas tim ya, dan ada juga seorang reporter di sana mungkin nanti yang melaporkannya kan. Nanti dibagi-bagi kan tim tersebut, ada yang bagian kameramen gitu ya, bagian audio, bagian kru lain menyiapkan ya, dan ada biasanya di observasi yang melaporkan itu bagian reporter. Bagaimana dia itu di lapangan, di lokasi dan mengamati langsung kan dengan 5W plus 2H dan melaporkan langsung ke publik. Betul. Itu teknik yang pertama. Tekniknya udah observasi, tadi wawancaranya juga. Ya betul. Yang kedua wawancara ya. Kalau wawancara nih, jadi kalau reportase tanpa wawancara itu seperti sayur tanpa garam. Betul ya, kayak asem gitu ya, atau hambar gitu. Jadi namanya reportase harus ada wawancara dilengkapi, yang melengkapi, bukan hanya melaporkan satu arah si reporter kan ke publik, tetapi juga ada wawancara langsung karena butuh juga narasumber untuk menguatkan reportase tersebut. Betul sekali. Nah, sama juga sih wawancara juga pijakannya adalah untuk membuat daftar pertanyaannya adalah ke rumus 5W plus 1.
ya, betul. ya. Jadi itu cara mereka istilahnya menggali sumber informasi, menggali sumber informasi dari narasumber tersebut dengan rumus 5W plus 1H. Nah itu kan tadi tekniknya nih, teknik reportasenya. Nah yang kalau misalnya teman-teman di rumah nih nanti mau reportase kan ada proyek yang mau reportase nih Pak Agus. Mereka itu kan harus mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan apa yang akan mereka lakukan saat reportase ini. Nah, kira-kira apa aja gitu yang harus mereka siapkan saat mau terjun langsung? Iya. Memang namanya reportase sebelum terjun ke lapangan, ya wajib tim atau kelompok ini menyiapkan dulu. Menyiapkan itu ada pertama dari peralatan. Ya, betul. Peralatan. Oke, untuk proyek ini kita tidak usah memakai peralatan yang mahal ya, kamera, SLR dan sebagainya. Cukup dengan HP saja. Jadi anak-anak memaksimalkan dari HP. Misalnya untuk kameranya dari HP, ya open kamera, mereka pakai aplikasi open kamera. Terus untuk audionya bisa pakai clip on atau langsung pakai audio recorder ya. Itu untuk peralatan. Yang lainnya mungkin daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu mereka yang penting ya Pak. Ya, mereka nyiapkan dulu daftar pertanyaan. Jangan mendadak di lokasi, nanti pusing. Karena kan ada risetnya dulu Pak. Sebelum ke daftar pertanyaan ada riset dulu. Jadi topiknya kita tuh mau apa dulu. Jangan misalnya lupa, topiknya kita mau tentang kuliner misalnya. Kalau kuliner biasanya tempat kulineran yang hitsnya di mana. Bandung, ya, terus mau nanti pas reportasenya daftar pertanyaan buat narasumbernya apa aja gitu kan. Harus dipersiapkan juga ya Pak. Ya. Jadi istilahnya studi literasi dulu, literatur, mencari searching dulu lah mereka ya. Kalau sekarang kan era internet ya, 4.0 ya, era internet ya, mereka searching dulu di internet. Gampang ya, mau temanya nih kuliner, cari aja, cari kuliner di Kota Bandung yang lagi hit. Dia bisa melewat via medsos ya, Instagram, Facebook kan banyak ya hit kuliner hits di Bandung. Iya, betul Pak, seperti itu. Nah, jadi ada riset dulu lah. Iya. Setelah riset kan tadi ada ke daftar pertanyaan ya. Itu yang paling penting kan. Nah, berkaitan dengan daftar pertanyaan nanti itu kan kita mau menemui narasumber. Nanti yang kata Pak Agus buat menguatkan reportase kita. Nah, setelah kita menyampaikan pertanyaan kita yang dari rumus 5W1H itu, kita buat daftar pertanyaan. Setelah itu kita kan mau wawancara nih Pak Agus narasumbernya. Nah, yang paling penting itu adalah kalau misalnya kita belum paham apa yang disampaikan oleh narasumbernya, boleh nggak untuk meminta penjelasan lebih lanjut lagi, misalnya kok kurang paham gitu atau kurang jelas, boleh nggak kita minta ini? Sangat boleh sekali ya, itu kita namanya meminta informasi tambahan itu juga di kita teknik juga ya, cara reportase. Jadi supaya ketika diedit menjadi sebuah tayangan reportase, jadi sumber informasinya lengkap. Jadi harus juga ini masih kurang ya, misalnya dari ini kurang dari sejak kapan sih misalnya ya, sejarah misalnya tentang kuliner ya, sejarah berdirinya masih kurang, terus pendapatannya berapa itu per hari, per bulan, per minggu ya, per tahun misalnya kurang informasi, ya boleh kita tanyakan kembali untuk menjelaskan atau memberikan penjelasan lebih rinci untuk lagi reportase yang kita lakukan. Karena reportase yang baik itu adalah datanya rinci, datanya valid secara faktual, sehingga bisa menjadi tontonan publik gitu, sehingga juga dimengerti oleh publik gitu, tidak jadi rancu gitu. Iya. Dan juga ya jangan lupa nih ya untuk anak-anak di rumah bahwa teknik reportase yang mungkin kelewat adalah cara pendekatannya secara psikologis.
Oh iya, cara mendekati narasumber. Narasumbernya. Ya betul, itu memang penting sekali Pak Agus ya. Penting, jadi jangan sampai ini harus langsung kita menodong sumber informasi narasumbernya ketika mereka lagi sibuk misalnya. Mereka lagi berjualan, menggorengnya, atau lagi ada yang ada konsumen lagi melayani, langsung todong, jangan. Bisa-bisa kena semprot gitu. Jadi teknik pendekatan secara psikologis, lihat gesturnya, oh ini lagi santai, lagi moodnya lagi bagus, baru kita secara etika di sana, etika berbahasa bermain. Etika berbahasa itu juga bisa diaplikasikan saat itu gitu. Materi yang dulu kita jadi bisa diaplikasikan di reportase. Yang pertama itu mungkin kita bisa senyum dulu. Betul. Jadi ekspresi kita kitanya juga harus ramah gitu. Kalau misalnya orang lain harus ramah ke kita juga harus ramah gitu ke orang lain. Apalagi kita mau mencari informasi dari narasumber, harus ramah, salam dulu, sapa, minta izin dan lain sebagainya. Itu masuk ke etika juga ya. Jadi etika bermain di sana ya, etika berbahasa, etika juga kesantunan, bertindak ya. Permisi dulu, jangan sampai nyelonong istilahnya nyelonong boy langsung aja nanti bisa kena tiba-tiba semprot ditodong, Pak saya mau wawancara nih. Betul, dan izin juga nanti ditayangkan misalnya betul, itu yang penting, barangkali ada yang tidak mau terekspos gitu ya Pak Agus. Dan istilahnya ini Pak gitu ada nanti ada keuntungan kedua belah pihak, nanti Bapak kalau udah ditayangkan insya Allah misalnya laris jadi kasih inilah kemudahan lah untuk mewawancara mereka, pendekatan yang bagus lah. Jadi gitu ya Pak Gus. Jadi reportase itu sebenarnya sangat asik gitu. Kalau misalnya kitanya bisa mengaplikasikan dari mulai teknik, terus bisa mempersiapkan hal-hal yang akan kita laksanakan, itu benar-benar suatu keasikan tersendiri sekali. Gitu ya. Dan di proyek reportase itu lintas mata pelajaran saja di sini kolaboratif, betul sungguh-sungguh kolaboratif karena di sana mungkin pelajaran PPKN ada kan, etika pelajaran bahasa Indonesia apalagi kita etika berbahasa, pelajaran produktif humas public speaking jadi ini kolaboratif keseluruhan jadi baik untuk kita terapkan ke anak-anak sebagai proyek kolaboratif dan mengisi di bulan suci Ramadan ini. Jadi Ramadan ini jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan, jadi harus tetap produktif. Salah satunya dengan pelaksanaan proyek reportase ini, mudah-mudahan adik-adik di rumah ini jadi lebih paham dan nanti saat reportase tidak tidak kikuk gitu. Tidak kaku gitu ya. Jadi ini sebagai istilahnya pengantar untuk mereka untuk memahami secara teoritis, dan nanti sebelum terjun ke lapangan mereka praktek dulu. Praktek dulu sebelum ke lapangannya. Jadi mewawancarai, membuat daftar pertanyaan dan luar biasa sekali ya teman-teman informasi dari perbincangan kita tadi. Mudah-mudahan bisa dicerna gitu oleh teman-teman dan bisa dipahami sehingga bisa diaplikasikan di reportase nanti gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Agus sama teman-teman di rumah? Mungkin cukup dulu ya. Secara istilahnya ini materi reportase dan teknik-tekniknya secara teoritis mungkin cukup dulu, dan nanti mungkin pengaplikasiannya di lapangan mereka latihan dulu dan kita bimbingkan. Iya betul. Jadi kalau begitu materi atau bincang-bincang kita hari ini tuh kita cukup sampai di sini dulu ya Pak Agus. Mungkin kedepannya nanti ada lagi materi yang lain yang lebih menarik dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi itu bisa bermanfaat dan mungkin akan sangat bermanfaat untuk teman-teman nanti gitu. Jadi terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, harus tetap produktif,
Jangan bermalas-malasan meskipun sedang Ramadan, jangan dijadikan alasan untuk tetap berkarya. Kita berdua mau pamit dulu nih ya Pak Agus ya. Siap. Saya Nurul Salihah Kifayatul Dalfa dan saya Agus Mulyadi. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.